Woi, Mas Raso hadir kembali bersama Bung Yuda. Hari ini kita kedatangan wanita cantik, pecinta kopi, pecinta laki-laki, dan pecinta kenangan. Asik. Langsung saja kita berikan sambutan yang biasa aja buat Kiki. Woi. Hai. Terima kasih semuanya. Maaf. Mbak Kiki, Iya, apa kabar Mbak Kiki? baik, selalu baik dong. Harus sehat ya? Harus banget. Iya, walaupun sambat, yang penting sehat. Iya, sambat boleh. Boleh, Iya. nggak apa-apa kalau hidup nggak sambat itu kurang menarik. Iya, betul. Iya, harus sambat. Bener banget. Biar bervariasi. Iya. Mbak Kiki nama lengkapnya siapa sih? Eh, Selama ini sih sebenarnya terkenalnya lebih ke Kiki Bian kayak gitu. Bian. Iya, jadi sebenarnya Oh, nama panggung AKA iya gitu ya. ya, AKA. Iya, Kiki, AKA. makanya kenapa aku kasih nama QEQEA gitu yang di Instagram Ya, itu. Kiki. Iya. QQ gitu ya. Iya, Kiki main QQ. judi dong, Kiki. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya ada alasan tertentu karena supaya orang akan mencari nama aku tuh susah gitu. Tapi ternyata tetap aja followernya banyak ya. Oh, Iya, 10.000 songong gitu ya. banget. 10.000 Iya. follower ya. Itu Iya. beli berapa follower? Oh iya, kan kemarin belinya sama kamu, Mas. Enggak, aku ini penggemarmu. Oh gitu Ya, ya. mulai hari ini aku menjadi penggemarmu. Karena Baru baru hari follow ini. Aduh, oh ya, dan udah ke follow back kan? Udah dong, Iya. harus. Kalau enggak Udah DM belum? habis ini tak unblock udah. Oh, aduh. Tak block habis Ya itu. salah. Ya udah Mbak Kiki gimana? adalah menurut data yang kita terima, Mbak Kiki adalah pecinta kopi. Profesinya sebagai senior barista, betul ya? Iya, barista. Senior masih banyak. Ya bisa dibilang kayak gitu deh. Artinya kalau senior itu Udah kalau ukuran lama. adalah lama bermain di bidangnya gitu ya. Betul. Kalau baru ya junior. Kalau belum pernah bermain di bidangnya kemudian ngaku-ngaku tahu berarti ya kebangetan gitu. Oh, gitu. Oke. Punya coffee shop juga Mbak Kiki? Dulu punya, tapi baru Desember kemarin saya nggak perpanjang lagi. Kontraannya ya? Ya, karena kontrakannya terlalu naik Very tinggi expensive banget. gitu Ya, Iya. lebih 50% lah, 50%. tak pikir naik berapa tingkat gitu jadi Sebenarnya maunya seperti itu, mau ku naikin berapa tingkat yang ya gitu. jarang tuh ke bawah ini apa buat ke bawah gitu. Nah ini baru saya yang ke bawah. Di ini aja di Bebeng lu ada bunker Oh, Merapi iya. itu. Kok tahu bunker sih? Iya, bunker Merapi Oh, itu. kirain bunker yang dulu depannya JJ Wah, itu. lawas. Ada Iya, anak lawas. lawas. Ya tahu lah aku JJ bunker terus depannya apa namanya? Apa klub apa sih namanya? Iya itu Iya. Jogja. Sebelah Jogja ada lagi dulu tuh. Apa ya? Lupa deh. Wah, lawas berarti. Oh iya, lawas banget. Iya, tahu bunker lawas. Iya. Skena anak punk dan underground lahir di Iya. situ tuh. Iya. Gitu. Wah. Black metal juga apa? Enggak. Dulu pernah Coba suka bilang, ikut-ikut. coba bisa memainkan nada sahur dengan yang lagi tren di Instagram dulu. Gimana? Sahur gitu. gitu tuh. Kalau aku enggak. Tapi Sahur. Beda Sahur. jadinya. Gitu. Bener. Jadi orang pasti akan bangun. Iya, bangun. Apanya yang bangun? Iya, bener. Itu Iya, dulu. bener. Bangun kalau sahur tuh makan bukan bangun. Oh iya. Bener. Bangun itu Kan bangun dulu baru makan. ya enggak lah. Iya kan? Kalau nggak bangun gimana caranya mau makan? Kalau orang di rumah sakit nggak bangun juga bisa makan. Oh iya bener. Iya. Tapi kan pastinya setidaknya melek dulu lah. Apanya gua? Ada. Kita ngomongin Ini mau bahas apa sih? bahas sahur tadi itu sebenarnya. Oh iya ya. Bahas Barista itu apa sih, Mbak Kiki? barista itu sebenarnya kan seseorang yang bisa meracik minuman berbahan dasar espresso atau berbahan dasar kopi. Oh. Bisa dibuat untuk entah espresso, entah cappuccino atau bahkan signature drink atau menu experience yang lain Harus seperti kopi? itu. Harus kopi dan Kalau teh bukan barista. bukan barista. Alkohol? Alkohol itu namanya bartender, bukan Oh, barista. oke. Jadi Oh, iya, iya. bartender dan juga Kalau barista teh itu apa beda. namanya? Kalau teh sebenarnya itu juga termasuk ke kalau teh, tapi sebelum untuk teh itu kalau untuk kompetisi seperti itu kan belum ada ya. Paling cuman hanya kalau untuk teh itu cuman cupping aja. Cupping. Jadi ngerasain untuk teh itu seperti apa. Itu sebenarnya proses untuk teh pun juga sama sih, hampir sama seperti kopi karena dan sebenarnya
kalau dibandingin teh ya, karena mungkin karena zaman sekarang orang itu lebih karena memikirkan bahwa oh kafein kopi itu ternyata kopi itu ada kafeinnya. Saya Iya. takut dengan meminum kopi terlalu banyak karena banyak kafeinnya. Iya. Padahal sebenarnya keliru. Karena apa ya? Sebenarnya kopi sama teh itu lebih banyak kafeinnya dibandingkan Oh, kopi. Ya, Aku nggak betul. suka teh sih aku, maksudnya. Ya, aku juga Oh ternyata Mhm. ternyata teh juga ada kafeinnya. Lebih banyak Dan malah. orang kan jadi tak bener tadi, orang banyak orang takut gitu ya, karena pengetahuannya adalah tuan umumnya ya adalah kopi terlalu banyak kafeinnya dan kafein pasti mengganggu kesehatan gitu ya. Iya, iya Kayak betul. tadi aku cerita sebelum kita mulai ini, aku tuh 6-7 kali sehari ngopi ya. Eh, apa namanya? Kalau aku ngopi gitu, mata kananku kayak tusuk gitu. Itu kenapa ya? Kenapa ya? Oh, mungkin karena lihat baristanya kali ya. Enggak di Oh, rumah bukan. apa di Oh, di rumah sih, rumah. kalau Oke. di coffee shop enggak. Karena kan aku pasti di coffee shop kalau di rumah gitu loh. Kalau minum kopi di rumah pasti ketusuk apa kayak ketusuk gitu loh. Itu pasti selalu. Tapi yang kanan tok. Tapi selalu di saat ngopi pasti Iya. kayak gitu. Dan itu di rumah gitu. Nah, sekarang kalau dari saya sendiri sih sebenarnya gini, kembali lagi dari kita cara membuat kopi itu kan ada step by stepnya juga, Oh, kayak gitu. Jadi makanya dulu saya juga pecinta banget, suka banget sebelum jadi seorang barista itu saya suka banget ngopi, dan kopinya kopi bubuk yang ala nenek moyang kita mendahulu banget, iya aku gitu juga suka kan, tuh. ya kan? Iya. Karena aromanya udah enak banget, terus dengan cara ya udah memakai takaran yang sesuai kita kayak gitu. Dan sedangkan terus habis itu air panas, contoh misal dari kayak air panas kayak gitu, air panas pun juga ya udah standar yang ada di rumah pakai efeknya kali ya? dispenser. Nah itu dia, karena pasti Enggak, akan ternyata enggak. terus Aku- kenapa? Jadi aku lupa pada saat aku Aduh, saya ngopi lupa. gitu. Ngopi gitu kan, ini kopi gini ya. Masih ada sendoknya, jadi tusuk yang kanan Oh, mata gitu. kananku. Aku lupa ada sendoknya ternyata. Jadi bukan masalah air sih sebenarnya ternyata. Sendoknya nggak tuh keluarin. Jadi pas ngopi begini, gini nih contohnya ya. Kalau kopi ini ada sendok ya. Jadi mata kananku tusuk. Maksudnya sebagai barista gitu. Dulu sekolah nggak sih? Ada sekolah nggak sih barista itu? Atau LPK gitu? LPK setir ya. setir Oh mobil gitu. LPK. Ada, sebenarnya Ada ada sekolahnya, dari dulu sih ada sekolahnya. Jadi sebenarnya kalau dulu pas waktu zamannya saya pertama kali terjun di dunia kopi ya, mau jadi seorang barista itu masih jarang banget. Jadi seorang barista itu masih terkenalnya dulu tuh profesi barista itu cuman hanya untuk cowok. Iya betul. Ya, betul kan? Pada mayoritas lah Pada ya. zamannya itu ya. Itu 2000 berapa ya? 2010 akhir deh. Saya bekerja di sebuah coffee shop dan kebetulan saya menjadi seorang waiters dulu. Jadi pramusaji seperti itu. Jadi nggak ngerti kopi sama sekali. Saya menerima pekerjaan itu karena dulu saya kerja pernah jadi shopkeeper kayak gitu kan. Oh, jadi Di kiper, main bola iya, juga? iya benar. Emang benar. Ya enggak, ini tadi apa? Saya pengambil bola. Pengambil bola apa? Bola liar ya. Iya. Jangan ngomong di sini Iya, iya. liar. Iya, betul. Enggak apa-apa, di sini harus Oh, ngomong. oh, gitu Siapa ya. tahu nanti yang striker penendang bola liar nonton. Oh iya betul. Jadi tahu. Siapa tahu akan ngasih umpan Dan gitu aku ya. butuhnya subscriber aja sih sebenarnya. Oh gitu. Oke, Ya, subscribe. masalah lu aja lah, selesaikan sendiri. Oh iya benar. Jadi ada sekolahnya ya. Ada sekolahnya. Dan itu yang diajarkan adalah sejarah kopi. Pastinya. Gitu ya, sejarah kopi, kemudian bagaimana lalu membuat kopi ini menjadi enak diminum. Kayak tadi ada air panasnya, ada bagaimana, aku nggak tahu apa, press atau apapun namanya gitu ya. Terus bagaimana menghidangkannya sampai bikin ini nggak sih, area barista nggak sih, soal harga gitu, area barista nggak sih, ini kopi ini jadi harga sekian karena ada ini ya. Pastinya. Kalau dari sekarang ya, maksudnya kalau dari saya sendiri karena udah pernah mempunyai sebuah usaha ya, dan kebetulan dulu pas saat saya kerja di sebuah coffee shop itu saya bener-bener megang semuanya, jadi harus tahu food cost-nya. Jadi intinya kayak manajemen bahan baku kayak gitu. Jadi udah nganggap kayak coffee shop itu coffee shop kita sendiri kayak Dan gitu. pada saat sekolah barista itu diajarin semua juga ya. Kalau soal itu sebenarnya nggak diajarin. Enggak diajarin. Jadi pas Manajemen waktu coffee shop itu nggak diajarin. enggak diajarin Oh, karena cuman itu lebih kepada bagaimana pengelolaan kopi, meracik kopi dan menghidangkannya menjadi
Misalnya kayak apa, latte gitu ya. Iya, betul. Itu aja sih yang paling ya. Jadi dari yang pertama itu pastinya ke ini, kayak dongeng atau sejarah kopi. Pertama kali Oh kopi ya. dipertemukan kayak gitu. Terus kedua kita dikenalin dengan tools yang kita gunakan, yaitu contoh misal kayak seperti mesin kopi. Terus tools yang lain tuh apa? Ada temper, ada Ya 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 portafilter. ya Nah, ya. itu kan kadang ada beberapa itu hal-hal sepele, tapi kadang ada beberapa barista yang kadang nggak mengetahui itu atau apa namanya. Iya. Oh, itu ini loh, apa namanya, tempat gawe menet kopi lah tala. Masa kok ini barista nggak ngerti Iya. temper? Temper itu Ih, gunanya apa? barista Lah itu kok kayak hitam menet gak cari cowok. stempel, malah stempel. Kadang-kadang dia tahu fungsinya tapi nggak tahu namanya, Mbak. Iya Ah, nggak? itu dia Iya kan? banget, Karena ada bener-bener. beberapa teman-temanku yang dulu sama mungkin ya, jadi apa, waiters gitu ya, sama waiter dan waiters gitu ya. Iya. Terus dia tiba-tiba aku sana jadi barista. Kayaknya dia nggak boleh sekolah kopi deh. Maksudnya nggak sekolah barista kayak tadi itu. Cuman dia tahu fungsinya, ini buat ngepres, ini buat ngeplain dasmu, nek cerewet wae lek mesin kopi mesen lah cerewet tokan takon. Kayak gitu deh. Artinya dia cuma tahu fungsinya ya. Tahu fungsinya, Iya, ya. nggak, dan di Jogja ada sekolahnya itu, Mbak. Sebenarnya di Jogja itu banyak sekali, dan selain itu juga saya kebetulan juga membuka kelas ya. Kelas Kelas barista. barista. Ya, bukan kelas yang lain, tapi Iya. kelas yang lain bisa juga. Room lah ya. Room chat gitu. Waduh. Oh. Kok nanti bahasnya jadi kemana-mana, iya, iya. ya memang harus kemana-mana Iya. ini. Nanti Kalau nggak kopinya jadi kofai. Kofai. Terus Terus pakai ada kopinya pakai kofai iya, gitu. pakai desa-desa gitu ya. Iya. Namanya kopi, bukan kopi seduh, kopi Terus desah. aduh. Oh iya, kayaknya bagus itu buat ini, buat Bayar. konten. Ide itu mahal. Oh iya benar. Ya. Dan kenapa sih ternyata akhirnya Mbak Kiki memilih, atau bukan memilih ya, mencintai kopi itu, ceritanya gimana? Apa memang dulu punya kebun di rumah atau apa awalnya? Kenapa lalu kopi adalah kopi is my life gitu misalnya? Dari awal pas waktu saya training atau ikut kelas barista itu, jadi pas 2010 akhir itu saya diikutin kelas di Jakarta, yaitu di Oh. Caswell Coffee. Dulu namanya masih Caswell Coffee, kalau sekarang namanya Bon Cafe Di gitu. Jakarta ya? Iya. Jadi kebetulan semua satu coffee shop itu diajakin ke sana, terus di training untuk mengetahui, maksudnya kayak ikut kelas barista, apa sih yang harus kita pelajarin, atau selama ini yang sudah pernah kita lakuin itu benar atau enggak, kayak gitu. Jadi sesuai standar atau tidak. Dan dari seperti situ itu. dapat sertifikat nggak sih? Ada Ya? sertifikat. Oh, berarti dia maksudnya lembaga resmi lah ya? Iya, resmi banget. Iya. Entah dia asosiasi ataupun dia di bawah pemerintah gitu. Sekarang kopi kan lagi naik banget ya, Mbak. Iya, betul. Artinya pemerintah bukan semata-mata meningkatkan apa? Meningkatkan kreativitas anak muda soal bisnis kopi, enggak, tapi kopi itu kayak Nusantara gitu ya. Dan Iya, yang dikejar adalah bagaimana lalu petani kopi juga sejahtera. betul Kemudian sekali. pebisnis juga tahu bagaimana strategi memasarkan kopi dengan baik, memilih bahan baku kan begitu ya. Iya, iya. Dan sekolah barista itu jadi media kali ya. Iya, karena banyak peminatnya untuk anak-anak muda zaman sekarang kayak Lebih gitu. banyak anak muda ya. Iya, banyak Dan banget. budaya ngopi itu bukan budaya baru sebenarnya di tempat kita ya. Iya. Budaya lama banget itu. Ya, sebenarnya Budaya udah luhur. betul. Leluhur juga, karena kopi juga asli Nusantara banyak banget ya. Banyak banget. Kintamani gitu ya. Kalau di aku kan Bali tuh. Bali kan kenalnya kopi Kintamani ya. Tapi di Singaraja ada namanya kopi Banyuatis, Mbak. Enak banget. Namanya kopi Banyuatis, kopi Singaraja. Oh, Singaraja. Cuman tidak pernah seheboh kopi Kintamani, tapi enak banget. Coba deh. Ngomong-ngomong tadi itu Oke. kopi. Kenapa sih kamu suka kopi? Awalnya gimana? Itu tadi sebelum barista saya itu tadi kembali lagi dari singkat cerita saya pernah ikut kelas. Jadi pas waktu ikut kelas itu untuk Dari kelas situ mulai cinta kopi. Awalnya enggak? sebenarnya udah suka, tapi kopi-kopi yang di Biasa rumahan aja. biasa gitu. Dan di sisi lain karena ditawarin lah untuk bekerja di sebuah coffee shop, tapi untuk menjadi seorang waiters. Tambah cinta sama kopi. Dari situ cuman saya pengen gimana sih cara membuat kopi yang maksudnya bisa dibilang enak. Kalau saya kan bikin di rumah ya biasa aja. Pas dulu masih suka dengan minum kopi dengan gula. Ya. Gula dan manis. Aku paling suka karena suka manis kayak gitu. Sekarang udah tahu Sudah kopi itu tahu. bahwa ada yang kan kopi itu tadi itu ada yang asam, ada yang asam ada ya. Cut Asam. itu ada nggak sih? Asam ada.
pahit. pahit, Tapi yang manis memang nggak ada ya. manis. Jadi sebenarnya gini, kopi itu sebenarnya kan terbentuk dari sebuah buah kayak gitu loh. Tetap itu kan meskipun kopi tapi itu kan buah. Jadi dia tetap ada kadar manisnya juga. Oh ada tapi ya. Ada, pasti ada. Aslinya manis itu ada ya? Aslinya ada. Apa Makanya tuh Mbak kopi? Kalau kopi asli lokal yang manis apa? jadi sebenarnya dari kopi itu tergantung dari satu pasca panen. Nanti dari Prosesnya. penanaman, iya proses, terus habis itu nanti pasca panennya, terus habis itu dari proses untuk mau dibikin kayak kan ada tuh yang kalau zaman dulu kita itu waktu petik itu kan yang hijau juga harus langsung dipetik Iya. kayak gitu. Kalau sekarang itu banyak banget petani-petani kopi yang sudah bagus banget dan itu udah teredukasi yang sangat-sangat bagus. Untuk bagaimana? Jadi bagaimana proses cara panen? untuk proses panen, yaitu petik merah. Karena di situ Oh. kalau petik merah pasti akan rasanya juga akan berbeda. Oh gitu. Nggak akan ada rasa sepet ataupun rasa yang masih mentah atau green bean atau maksudnya kayak greasy atau kayak rasa-rasa masih apa ya, rasa kayak Rasa yang dulu bean. pernah ada gitu. Aduh, itu kalau aku sama kamu. Mbak dia mancing mulu. Ini aku nggak mau loh bahas mantan atau bahas apa. Enggak, siapa juga Oh mau iya, bahas. Bas. Ya udah bahas Iya. bahas untuk Bahas masa kita aja depan lah, kita kehidupan berdua. kita berdua. Asik, Gimana, mantap. ya. Terus kopi yang paling balik lagi soal kopi. Itu kopi yang manis ternyata ada prosesnya. Kopi yang paling asam atau kecut Mbak sebenarnya? Asam ya? Asam. Apa? Kopi lokal paling menurut Mbak Kiki, kopi Kintamani kah, Toraja kah, apakah? No, bukan. Kopi yang paling asam. Jadi kopi itu semua pasti akan ada karakter acidity atau asamnya. Oh, pasti. Pasti akan ada. Cuman kan ada dua jenis tuh untuk kopi, yaitu ada Arabica dan juga Robusta. Kalau Robusta itu ditanam di ketinggian rendah, maksudnya dari 800 mdpl ke bawah. Oke, bahkan itu juga diajarkan ya sebenarnya ya, bagaimana kualitas kopi lahir dari cara menanam, cara memanen. Yes. Complicated sekali ya. Yes, that's right. Kopi paling pahit Mbak sekarang apa? Kopi paling pahit kalau Asli ya. aslinya. Kopi paling pahit kalau digoreng atau disangrai atau di roasting sampai hitam sekali. Dan itu pahitnya bukan karena pahit dari kopinya, tapi pahit dari kayak pahit arang kayak gitu. Jadi Itu kopi berarti ketika dia disangrai ya namanya, digoreng sangrai itu ya. kadar pahitnya meningkat atau enggak? Kalau sampai hitam banget pasti dia akan lebih meningkat. Karena makanya gini, di sisi lain untuk kopi itu kan semua daerah mempunyai kadar air sendiri. Terus habis itu dari prosesnya juga pasti akan ada masing-masing, ada proses natural, ada proses full wash atau semi wash. Itu nanti di sisi lain itu kita cara ngerosting atau cara menyangrai itu pasti akan sendiri-sendiri juga. Tidak bisa disamain. Contoh misal nih, saya mendapatkan Robusta dan saya mendapatkan Arabica, tetapi dengan profile roasting atau level roasting itu disamain dengan Robusta, itu pasti berbeda. Pasti rasanya akan nggak dapet karakter si kopinya, itu akan hilang seperti itu. Jadi akhirnya kita pahit dia. Iya, cuman pahit aja. Jadi cari contoh misal kayak rasa acidity-nya atau asemnya, terus habis itu rasa manisnya dari kopi, pahitnya itu pahitnya yang dari kopi ya, bukan pahit yang nggak enak kayak gitu. Nah itu akan hilang kalau contoh misal kita ngerostingnya terlalu over. Contoh misal kayak orang masak masak telur. Contoh misal masak telur, kalau overcook pasti dia akan pahit, dan pahitnya itu adalah pahit gosong. Oh iya ya, bukan pahit karena aslinya pahit gitu ya. Iya betul. Aku pikir ya kopi yang paling pahit itu adalah kopi Lydia daripada aku. Oh gitu. Kau tinggalkan aku secara langsung pas waktu aku lagi sayang-sayangnya. Nah itu lebih pahit lagi. Ini bangunan kok berubah biaya warnanya sih. Dari beberapa episode begini-begini aja. Kak pikir kopi Lydia. Kok aku tiba-tiba alay ya? Iya. Aku ngopi dulu deh. Iya deh. Pahit gak? Lihat kamu manis banget. Iya. Iya, tak pikir Tapi gitu, nggak tahu sekarang kopi manis, pahit. tapi di masa depan enggak, masa depan harus manis. Tergantung, Mbak. Oh gitu, tergantung. Jadi aku juga suka kopi ya, cuman aku tidak bisa membedakan kopi. Ya, pokoknya buatku kopi itu semua enak gitu ya. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kadang-kadang ada yang nggak. Kopi itu ada. Aku kadang-kadang curiga nih kenapa kopi nggak manis ya. Ternyata gitu ya. Yang ku tahu dia nggak mencampur kopi itu dengan gula, tapi dengan kenangan mantan, jadi pahit gitu loh.
Apalagi yang buat sambil sambil nginget-inget mantan dan habis itu lagi kesel, lagi bad mood, ya udah pastinya akan lebih pahit. Foto iki kopi apa-apa. Ha, apa? Udah kupisu-pisuin kalau kayak gitu. Oke, deh balik ke kopi lah, ini Oke, serius nih, siap. ini Oh iya, serius iya, nih. serius. Ini soal Serius. ini penting nih buat generasi muda Oke. masa kini tentang kopi. Karena mereka suka ngopi. Budaya kopi adalah budaya leluhur gitu ya. Ya. Terus tadi kita udah ngomong barista. Kemudian kita juga udah ngomong bahwa ternyata barista di sekolahnya. Dan Mbak Kiki ini sahabat besar di rumah adalah pengusaha kopi juga, walaupun sekarang lagi vakum lah ya. Ya, Kami vakum. cari-cari tempat yang lebih murah lah. Kalau ada teman-teman yang punya tempat yang murah, 1 kali 1, 1 kali 2 gitu bisa nanti di Kos-kosan DM, dong. di DM ke akun Instagram Mbak Kiki. Oh iya. Jangan lupa. Iya, follow, habis di follow di blog. Ngomong-ngomong perkembangan kopi, Ya. khususnya di Jogja, Mhm. gimana perkembangan bisnis kopi? Bisnis kopi di Jogja. Untuk bisnis kopi sendiri untuk di Jogja, wow, saya sempat bener-bener nggak habis pikir kalau sampai saat ini akan jadi udah Booming. bener-bener booming banget atau menjamur banget kayak Iya, iya. mushroom. Kayak mushroom ya. Iya, menjamur banget kemana, banget. aduh kemana-mana. Bahkan 100 meter dari Iya. sini aja udah. Oh, Kayak dari virus coffee shop A corona sampai ya, coffee shop B. menjamur. Iya benar. Iya, tapi tidak berbahaya. Tapi gak berbahaya. Tapi pastinya membuat orang bahagia. Iyalah, Iya, buat orang happy. Dan gila ya perkembangannya ya. Parah. Dan sekian banyak coffee shop di Jogja, semuanya laku, ya nggak sih? Laku, betul. Betul banget. Artinya bisnis kopi juga dibarengi dengan meningkatnya pecinta kopi. Pecinta kopi. Nah, ngomong-ngomong pecinta kopi ini sebenarnya perlu diedukasi nggak sih, Mbak? Maksudnya begini, kadang-kadang pecinta kopi yang nongkrong di coffee shop ya, Mhm. mereka cuma jadikan coffee shop itu tempat eksis doang dengan ngopi jadi gaya hidup gitu. Nggak ngerti sebenarnya filosofi kopinya, arti kopinya dari mana sih? Kayak tadi ya kita ngobrol, kopi itu perlu begini. Ada nggak sih keinginan atau mungkin nggak tahu udah ada apa belum ya? Mhm. Karena aku ke beberapa coffee shop itu nggak ada yang lalu di situ memvisualkan tentang sejarah kopi secara gampang dicerna gitu ya, atau di situ ternyata setiap kita ngopi ada pemutaran film tentang kopi, akhirnya mereka nonton, oh gue ngopi karena bukan cuman gue pengen nongkrong gitu, tapi bener-bener cinta sama kopi, akhirnya berdampak kan pada Iya. petani kopi, ya nggak sih? Betul, betul. Ada nggak sih gitu tuh? Kalau yang untuk ke situ sih belum ada ya, belum ada, cuman di sisi lain karena gini, karena sekarang untuk di dunia perkopian atau di barista ini kan ada kompetisinya. Bahkan di entah di daerah ataupun bahkan ke nasional, dan nanti untuk contoh misal udah juara ke nasional nanti akan dibawa mewakili Indonesia untuk dibawa ke World Barista Champion seperti itu. Nah, dari situ Si barista ya. iya, jadi dari situ sebenarnya memotivasi untuk teman-teman masa anak-anak muda kayak gitu tuh ngelihat dari oh ternyata semua ada kompetisinya seperti itu, dan orang pasti akan tertarik, kayaknya keren tuh, aku akan mengikuti seperti itu. Oh ternyata di dunia kopi itu nggak semudah yang saya bayangkan, atau nggak semudah yang cuman aku bisa bikin kopi, aku bisa bikin manual brew, atau aku bisa bikin espresso, udah saya menjadi seorang barista. Enggak. Oh, berarti kalau kalau sudut pandangnya adalah ketika coffee shop dibuka menjamur di Jogja, dilihatnya adalah bisnis kopinya gitu ya, masa Bisnis kopi. di situ ada barista, ternyata barista juga sekolah ternyata. Ya, Dan kemudian orang-orang atau pecinta kopi itu mau menikmati kopi dengan cuman sebagai gaya hidup, sebagai tempat nongkrongan, ya terserah dia aja gitu ya. iya, tapi di sisi lain sebenarnya gini, tempat nongkrong atau coffee shop sekarang itu sebenarnya menariknya buat untuk teman-teman anak-anak muda kayak gitu, untuk anak-anak muda yang zaman sekarang itu tidak cukup hanya karena tempatnya comfortable atau tempatnya yang instagramable banget, itu tidak cukup. Tapi Iya. syukur-syukur untuk customer itu akan mendapatkan semuanya. Jadi contoh misal nih, tempatnya kecil. Terus habis itu untuk minumannya pastinya kalau udah ada barista dan memang baristanya itu memperhatikan semua produk atau kualitas yang dia jual, pastinya produknya atau kualitasnya sudah bagus. Yang ketiga sebenarnya karena karena si barista itu friendly sama customer Oke. kayak gitu, atau masih bisa dibilang ke service.
dia bisa menjelasin dong ini kopi ini gimana sih prosesnya, apa misalnya nih kopi Toraja, sejarah kopi Toraja si barista juga harus tahu ya. Oh, kopi Toraja tuh begini nih, karakternya begini begini, misalnya begitu. Nah itu dia. Jadi setidaknya kok saya jadi serius banget ya. Serius lah. Oh iya, oke. Itu udah kayak Pak Tino Sidin gitu. Oh iya bener. Bener. Tapi ya, anak-anak mari kita menggambar bebek mulai dari lingkaran. Dari angka 3 Tiga. gitu dulu. Nah, aku Kemudian- tunggu sebentar. Oke, oh kembali iya, ke laptop. ya, kembali Jadi, ke kopi. ya kembali ke kopi. Jadi kalau dari saya sendiri, sebelum kita membuka coffee shop itu atau kita opening atau kita buka coffee shop itu, kita harus mengenali semua produk yang kita jual terlebih dahulu. Ya. Apapun itu, dan contoh misal kita ada single origin nih. Kalau untuk manual brew itu kan ada single origin dari A, B, C, Iya. kayak gitu. Bahkan biasanya Single ada origin 5. itu yang lokal nih, kopi Sekal- lokal. Iya, kopi lokal maksudnya cuman hanya satu per daerah aja, tidak di mix. Oh, iya, Kalau iya, yang iya, dibuat iya, iya. espresso atau dibuat yang milk base kayak gitu biasanya kan di mix antara contoh misal nih dari beans A, contoh misalnya karena dari Bali ya udah, contoh misal dari Kintamani dicampur dengan Australia. Jadinya Indo gitu anaknya. Jauh banget. Nanti ibunya kayak babu. Iya. Makanya jangan cari bule. Iya, carinya yang orang Bali aja. Oh iya, Loh. iya orang Bali. Oh iya. Mancing lagi nih. Umpannya kayaknya bagus banget. Iya, emang saya pemancing Kak. Nggak Oh, percaya gitu ya? lihat di ruangku ada pancing. Oh gitu ya. Loh, iya. Aku dong mau ikut mancing. Jangan, Oh, nanti gitu. kamu terpancing. Oh iya. Terkait sakit. Iya, iya. Ya, udah disakitin pergi. Iya, Aduh. pergi kayak kopi ya. Oh iya bener. Ada habis, wah. Ya, Ya, gimana sih ada habis gitu. mau nambah lagi uangnya habis. Habis. Iya. Tutup tempatnya. Tutup. Ya, akhirnya ke rumah baristanya. Ya udah kayak dibikinin gitu. sama Dibikin. baristanya. Iya benar. Spesial. Spesial. Apa itu? Air putih. Kan anak kos. Iya, iya, iya. Kos ya, Mbak? Ini kos ya? Oh iya ngekos. Sebulan berapa kos? Mau bayarin? Enggak nanya orang. Oh. Nanti ku DM aja deh. Iya. Oh iya, kalau yang mau bayarin juga nggak apa-apa. Kalau yang mau bayarin WhatsApp ke 081235911926 lewat manajer ya. Kok jadi mau? Itu nomorku. Oh nomornya. Iya, Oh iya kan benar. dipotong nanti biayanya. Oh iya ada. benar. Apa-apa sekarang diduitin lah Oh pokoknya. iya, pokoknya nggak cuan nggak teman. Iya, nggak cuan nggak cuy lah pokoknya. Oh iya gitu. Iya, nggak cuan nggak cuy. Nggak cuan nggak cuil. Tawel. Kita ngomongin soal Oke. apa sih cuy apa cuan apa apa sih ini? Ya udah, kopi lah. Udah selesai aja kita ngomongin Oke, berdua terima aja. kasih. Balik lagi tadi itu soal apa namanya? Soal bisnis kopi. Ya. Kita ngeliat perkembangannya memang Sangat pesat sekali. pesat banget ya. Bang. Dan aku rasa bukan di Jogja juga, Betul. cuma di Jogja ya. Kota terdekat lah ya, Semarang, Solo, Solo. bahkan Klaten. Ya. Klaten juga Dekat-dekat kemarin aku ngopi di Klaten juga ternyata wah ada tuh kopi shop banyak banget. Ya. Sepertinya mudah gitu membuat kopi shop ini. Tapi kita nggak, atau aku nggak tahu nih semudah itukah berbisnis kopi gitu. Berbisnis kopi maksudnya dengan bikin kopi shop gitu. Atau gimana menurut seorang barista Kiki Bian? Karena maksudnya bisa dibilang kan saya membuka coffee shop aja dengan dana saya sendiri ya. Dan kebetulan saya sudah pernah membuat sebuah coffee shop atau usaha coffee shop itu sendiri. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya sih mas. Nggak cukup hanya contoh misal kita punya dana 500 atau 300 sudah cukup gitu, enggak. Dan itu akan langsung berjalan, itu enggak juga. Karena namanya jualan pasti akan ada pasang surutnya juga. Strategi ya. Nah, di juga situ jadi harus ada strategi banget. strategi Marketingnya bagus. marketingnya. Ya. Tadi itu ya Mbak Gi sempat bilang bahwa bagaimana mereka coffee shop nggak cuman soal comfort, Mm-mm. nggak cuman soal Instagramable, Yes. nggak cuman soal taste, tapi ada service, Service. ada price pasti ya, Ya, ada buatku ada pride ya ketika orang bangga ngopi di situ, ya, menjadi bagian dari coffee shop itu gitu ya. Akhirnya mereka kan balik dengan bawa temennya, orang cerita itu kan dia bangga ya, aku bisa ngopi di situ loh, pride gitu, bangga gitu. Entah di situ apa yang mereka dapatkan kita nggak tahu gitu, tapi Iya. dia merasa bangga aja tuh ada di coffee shop itu gitu ya. ya. Dan itu jadi penting buat, sebenarnya nggak mudah juga ya membuat bisnis coffee shop itu nggak semudah gue punya duit gue bisa bikin
kopi shop itu enggak juga ya. Enggak juga ya, karena gini mas, contoh misal nih, kalau untuk orang yang udah punya duit banyak kayak gitu, oh saya bikin coffee shop dan saya bisa kok untuk membajak barista yang sudah pro kayak gitu. Iya, iya. Saya bisa kok membayar mereka, contoh misal di coffee shop A dia bayarannya atau salarynya berapa, nanti gue tambahin sedikit, nanti dia pasti akan ikut saya kayak gitu. Tapi di sisi lain si owner itu nggak memikirkan bahwa oh suatu nanti kalau ada ada coffee shop baru lagi dan dia ditawarin dengan gaji yang lebih besar lagi, dia pasti akan loncat lagi. Iya, iya, iya. Kecuali kalau memang sudah mendapatkan barista yang memang loyal di situ. Iya, dan barista jadi kunci untuk salah satu kunci suksesnya coffee shop ya juga ya. Ya, bisa dibilang Boleh, makanya bisa dibilang begitu ya. ujung tombak. Ujung tombak ya. Yes. Dan itu kenapa Mbak Kiki memilih profesi sebagai barista. Tadi juga Mbak Kiki sempat cerita bahwa barista ada kompetisinya. Ya. Sering ikut kompetisi barista juga Mbak? Ya dulu sering banget, tapi sekarang aduh saya di PHK nggak bisa ikut kompetisi. Kalau untuk daerah. Syaratnya gimana sih ikut kompetisi? Harus kerja di sebuah coffee shop atau dia cuman kayak DJ gitu? DJ kan nggak harus dia ada di ikut kompetisi DJ gitu, nggak harus dia jadi reguler DJ di pub tertentu dong. Iya, sih? Betul. Tapi kalau untuk barista, kalau untuk masih di daerah sih sebenarnya nggak ada minimal kamu harus udah punya pengalaman ikut kompetisi atau maksudnya ikut di dunia barista paling minimal setahun atau 2 tahun kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ikut nasional biasanya ada. Mbak Egi pernah ikut kompetisi nasional? Pernah, dan yaitu juara yang gak? pertama 2011 itu kebetulan yang di Jogja saya juara 1 dan itu nggak, sumpah itu benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya cuman benar-benar kayak ikut kompetisi dan nothing tulus kayak gitu loh. Ya, nothing pokoknya tulus. aku cuman ikut dan nggak tahu menang apa enggak gitu ya, mungkin ya. Dan itu pas waktu itu masih Tuhan, itu benar-benar memalukan banget sih, malu dengan diri saya sendiri. Pas itu saya pertama kali saya pegang mesin yaitu Epoca Rancilio yang single. Terus pas waktu ikut kompetisi itu di situ mesinnya yang tersedia adalah Simonelli Apia kan. Di situ kebetulan saya tuh dapat nomor urut terakhir. Saya sampai benar-benar di depan sendiri. Ngeliatin bagaimana caranya. Oh, ternyata cuman mengoperasiannya sama. Cuman nanti mungkin dari biasanya pakai single yang pressernya sekian, terus habis itu pakai double kan pasti tekanannya beda tuh. Wah, ini lebih kencang. Dan itu lebih malukan lagi. Jangan lihat barista-barista tuh udah pada wow, pro banget. Sudah mulai bikin cappuccino yang milk base kayak gitu, udah dipuring, di latte art, digambar, didesain seperti itu. Saya dengan bodoh amat deh, saya karena memang nggak bisa, ngapain saya fake banget gitu. Makanya karena tadi bilang kalau nothing tulus, jadi ya udah saya frotting, saya sendokin pakai bener-bener manual gitu loh. Ya udah saya sendokin foamnya, saya bilang dalam hati saya yang penting taste. Saya kasih ke juri ya. Terus yang penting ya udahlah taste. Terus habis itu kebetulan juga ndak overtime. Dah itu. Sama kebetulan pas waktu itu ada signature drink. Jadi bikin kreasi kayak gitu. Dan yang dinilai apa sih Mbak kalau Mbak kompetisi barista gitu? Kalau yang untuk ada espresso, cappuccino dan juga ada signature drink itu namanya IBC atau Indonesia Barista Competition atau kriteria penilaiannya adalah dari sebenarnya dari seberapa kamu tahu tentang beans yang kamu bawain. Jadi ya harus bacot-bacot kayak gitu loh. Soal kreasi latte art itu juga ada penilaiannya? Ada. Kalau untuk latte art itu ada sendiri kompetisinya. Kelasnya beda-beda begitu. Kelasnya beda-beda. Jadi kalau untuk espresso seberapa kamu mengetahui dari prosesnya, dari si karakter beansnya itu tersebut yang akan keluar karakternya apa atau rasanya seperti apa, di roasting oleh siapa dan petaninya siapa. Jadi seperti itu. Dan ini didapatkan dengan maksudnya ditanam di ketinggian berapa, seperti itu prosesnya apa juga. Nah dari situ kita bikin espresso. Dari espresso juga dengan memakai berapa gram, terus menghasilkan ekstraksinya berapa gram, nah kayak gitu. Dan PR-nya lebih banyak lagi untuk Indonesia Barista Competition itu adalah karena dengan satu beans yang dibuat espresso itu kita akan membuat 2 menu, yaitu buat untuk milk base gimana caranya, satu dibuat espresso itu good. Tadi buat cappuccino juga pastinya akan lebih good, dan juga untuk signature drink juga good gitu. Jadi intinya adalah istilahnya
Basicnya adalah espresso. Jika espresso kamu, cara membuat kamu benar, cara pas untuk timingnya, gramasinya, dan memang semuanya sudah pas, dan apa airnya, nah Iya. itu air juga berpengaruh juga. Nanti di saat espresso kamu enak, mau dibuat menu apapun pasti enak. Tapi yang penting ada konsisten Nah, itu dan juga jadi faktor-faktor penilaian pada saat kompetisi. kontes-kontes ya, apa Betul, kompetisi ya. kompetisi. Dan juga nah itu di saat ada namanya kita ini presentasi sama si juri. Oh, ada Ah, sesi presentasi ya. ada sisi presentasi, jadi ya itu tadi pengenalan bagaimana ini bin saya bawa dari sini seperti itu. Jadi sebenarnya sisi presentasi itu kalau dari saya menilainya adalah bagaimana kita kalau di saat di store itu edukasi sama customer atau Ya, servisnya, kayak kembali tadi lagi itu ke ya, servis itu bahwa tadi. nggak Jadi sekedar hospitality. nggak sekedar kopi shop itu tempatnya enak, kopi enak, tapi Mhm, juga pengetahuan si barista tentang kopi itu jadi mengedukasi betul. pelanggan ya. Yes. Dan dan di kompetisi barista ternyata butuh itu. Jadi mau nggak mau barista ini nggak cuman bisa bikin kopi, tapi tahu bagaimana prosesnya, Proses. sejarahnya. Bagi pernah ngobrol-ngobrol sama petani kopi nggak sih? Dulu pernah gini, yang untuk tapi baru pertama kali saya di mana? Di Merapi. Kebetulan saya Oh, ngejuri kan pas waktu itu sempat jadi diajakin. juri. Iya, jadi juri pas kebetulan itu ada dari Dinas Pariwisata dari Jogja minta saya untuk ngejuri. Di situ ada kompetisi barista dan juga kompetisi untuk petani-petani kopi Merapi. Oh, kompetisi petani, Ya, kualitas kopinya. yes, dari kualitas dan dari pengetahuan si bapak petani itu mengetahui beansnya dia, terus prosesnya seperti apa, cara panen, bahkan dari cara Oh, nanam keren ya. seperti itu. Sumpah saya salut banget karena di situ gini, bapak itu bilang saya membiayain anak saya dari sekolah A, dari anak saya A B C, dari anak satu sampai anak 3 itu dari kopi. Wow, Nah, gitu loh. Terus prosesnya dan bener-bener dari bapak-bapak yang sudah apa ya lanjut usia gitu masih semangat banget di dunia kopi. Nah, itulah makanya saya bilang gini, wow, ini loh apa namanya PR seorang barista. Jadi seorang barista tuh nggak cukup hanya yang penting saya bikin kopi, yang iya, iya, penting iya. saya keren kayak gitu enggak. Tapi kita juga harus apa ya kita harus bisa melihat bahwa oh di saat profesi barista itu juga keangkat pastinya dari satu roastery juga si roaster atau si penyangrai Dan kopi itu bahkan sampai ke dan bahkan ke petani ya. petani pun juga akan makmur Iya, gitu. betul betul. Setuju Aduh, aku. Setuju sumpah dan terharu aku dengan. saya Dah pas ya. Aku udah 3 kali loh oh pamit. iya kok sudah terus kayaknya kamu nggak betah deh ngomong sama Enggak, aku betah banget karena ini jadi atau mau ngomong di mana. nanti itu Oh setelah gitu ini. Nanti salah, WhatsApp kita tukar WhatsApp ya. right. Kok Biasanya DM ya fall, DM-an. tadi kok nggak DM sih padahal sebenarnya saya bilang gini pengennya fallback dong kakak gitu Kayak biasanya kayak kayak gitu. gini, kayak petugas Indomaret kayak gitu, pakai Ya. kakak-kakak gitu. Oh Kayak kakak, iya, mau kan bilang kakak. Kakak gokong gitu. hai kakak. Dan tadi juga sempat Mbak Gi cerita. Tapi sebelum sebelum kita ngobrol yang lain, eh aku kadang-kadang melihatnya begitu, Mbak. Berkembangnya coffee shop di Jogja atau di kota-kota lain gitu ya, bisnisnya naik. Dan apa kabar petaninya gitu ya? Apakah Ya, petani kopi yang menjadi menjadi apa namanya eh supplier ya? Maksudnya ya mereka yang nanem yang apa sejahtera juga kah mereka gitu kan? Terpikirkan nggak bagaimana nasib mereka? Nah, ternyata tadi Mbak Gigi cerita ada bahkan di Jogja kok teman-teman petani kopi Merapi gitu di kawasan Merapi kali ya iya, juga juga mampu menyolokkan anaknya dari kopi. Artinya juga mereka juga eh, terdampak lah ya. Ada dampaknya lah untuk petani kopi dengan berkembangnya bisnis kopi di Jogja gitu ya. iya, Terus kita ngobrol-ngobrol yang receh-receh aja ya. Tadi Miki bilang dan aku juga melihat sih beberapa nggak banyak sebenarnya barista cewek, ya kan? iya. Itu jadi ini nggak sih? Jadi nilai jual lebih nggak sih menurut Mbak Kiki sebagai seorang barista? Di sisi lain pastinya iya ya. Cuman kan kalau apalagi sekarang ya banyak banget kok cewek-cewek apalagi anak-anak muda yang zaman sekarang tuh banyak banget. Bahkan coffee shop banyak banget yang
kamu belum bisa barista enggak apa-apa. Kamu jadi seorang barista, kamu jadi barista di sini di coffee shop ini hanya untuk daya tarik. Kayak gitu contoh misal seperti itu. Iya, iya, Nanti iya. kamu akan diajarin di situ. Tapi sebenarnya ada sisi alasannya, bukan di sisi ada dua sisi kalau menurut saya yang dari saya ngelihat ya. Di sisi lain begini. Oke, mungkin untuk orang-orang lain itu bahkan menilai bahwa oh di situ ada barista cewek, itu cuman hanya daya tarik doang. Ya. Tetapi kalau dari sisi penglihatan saya, yang kedua, opsi keduanya itu adalah sebenarnya satu. Kalau barista cewek itu biasanya lebih telaten, lebih teliti, dan kayak kebersihannya bener-bener bagus. Wah, ini. Seperti itu. Ya, ya. Sudah mulai menyerang laki-laki ini. Oh gitu ya. Perempuan. Kamu pernah tahu nggak sih bahwa Apa? buaya itu Buaya itu lebih ada nggak cuma jantan, tapi ada yang betina. bener banget. Iya, percaya nggak? Percaya dong. Makanya jangan terlalu, kalau perempuan tuh lebih teliti, nggak, jangan lah. Itu Cewek, kan, cowok juga tapi itu soal buaya. Tapi sama, oh maksudnya iya, sama. analoginya adalah buaya tadi itu. Ya, tapi biasanya tuh lebih apa ya, lebih sabar, lebih telaten gitu loh. Aku kurang sabar apa? Aku loh orang yang paling sabar versiku sendiri. Masa? Iya. Ya tapi tetap aja tersakiti. Sama mas. Iya. Kok aku jadi curhat? Aku pengen nangis. Ternyata seorang Kiki Bian tuh bisa nangis ya. Iya. Kayak kakakku kayak fake banget gitu mas. Sampai ada temen dah yang bilang, kayak aku ngeliat Mbak Kiki tuh kayak nggak pernah sedih, kayak nggak pernah punya masalah. Wey, hey. Coba kamu jadi aku sehari Coba aja. aku jadi sehari nangis dia pekamar. Tapi curhatnya sama Tuhan. Iya. Ya beda. Religius sekali. Aku juga suratku sama tembok. Oh Tapi iya tembokku tak mas. gambari Tuhan. Oh gitu. Tak tulisi Tuhan gitu. Kalau aku guling, jadi makanya gulingku, makanya nanti kalau ke kosku atau di kamarku itu gulingnya ada apa ini, kok banyak banget peta, gara-gara apa? Kosmu di situ kan di Dolok Garden kan? Oh iya bener, kok tahu banget sih, udah Tadi pernah ke kan tempatku. cerita Oh iya sebelum dia kita lupa. mulai, Oh gila sih. salah ngomong aku. Benar, balik lagi ke tadi itu. Oke. Enggak semata-mata cuman seorang barista cewek itu sebagai daya tarik, enggak juga ya. Nggak. Artinya dia juga harus tadi itu faktor bahwa kenapa perempuan menjadi lebih menarik menjadi seorang barista. Pertama memang daya tarik ya, bahwa Saya di daya depan di belakang meja bar gitu ya, meja bar Yes. apa sih namanya, meja bar gitu ya. Jabar. Tuh. Seorang wanita meracik kopi, Mhm. kemudian pasti bersih gitu Iya, ya. pasti Cuman kan bersih. sangat jarang di film-film deh. Aku lagi selesai nonton film tentang ada dia ngambil scene-nya adalah di ini Eiger Bandung, toko apa sih filmnya, ada barista di situ pasti cowok. Kemudian di beberapa sitkom sih cowok gitu ya. Jarang banget aku ngelihatnya sitkom atau film gitu, atau bahkan tadi itu aku suka ngopi jarang ngeliat barista itu cewek gitu ya. Iya. Dia cuma jadi frontline, artinya waiters tadi ya. Iya. Tidak jadi barista gitu, karena memang jarang yang kalau ownernya pasti memilih cewek karena tadi itu dia tariknya, kemudian bersih, lebih telaten, sabar segala macamnya. Tapi ya minat perempuan di dunia barista ini tinggi gak sih menurut Mbak Gigi? Kalau untuk Yang saya bener-bener loh ya, bukan cuma sekedar passion fashion. doang. Jadi sebenarnya banyak ya. Karena mungkin karena sekarang lebih menjamurnya, dari di sisi lain banyak kok wanita-wanita yang bisa berkarir kayak gitu. Jadi untuk wanita sendiri atau perempuan sendiri nggak cukup hanya nanti udah dewasa kamu punya suami, nanti kamu akan jadi rumah tangga dan kamu cuman hanya bisa minta sama lelaki dan kamu akan jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, enggak. Jadi janganlah, aku gak suka iya, kayak gitu. makanya Aku jadi suka karena perempuan-perempuan yang jadi barista. kayak aku dong. Enggak. Jadi bercanda mulu. Ini pancingannya, aduh kacau. Coba hati-hati teman-teman ya, teman-teman yang nonton ini kalau ketemu sama namanya Mas Yuda. Hati-hati, pancingannya parah kacau. Sales Set, iya. Langsung gitu. Iya, karena tadi aku ngeliatnya gini, jadi aku begitu disodorin profil seorang Kiki Bian sebagai barista, aku bilang oke, aku mau. Karena kan tergantung hostnya nih di sini nih, kalau hostnya nggak mau ya nggak mau gitu. Kecuali memang Masa? kecuali memang itu tekanan dari
penguasa ya kan. Tapi kok terus tiba-tiba dengar dengan nama Kiki Bian, kenapa kok harus langsung mau seorang Aku melihat si barista Yuda. barista perempuan bukan kalau dia laki-laki, aku banyak punya teman barista laki-laki gitu ya. Oh iya. Eh, seperti misalnya aku harus mencari tamu atau narasumberku adalah seorang misalnya supir truk perempuan, aku malah suka Oh gitu ya. karena buatku ini mengedukasi bahwa tadi Mbak Kiki bilang bahwa perempuan juga harus punya peran gitu ya Yes. dalam profesi, kemudian baik dalam lingkungan gitu ya. Yeah. Artinya profesi bagi sebagai barista gitu. Betul. Dan menarik ketika ngomongin iya ya aku nggak pernah lalu melihat faktor itu, cuman kalau Mbak Kiki bilang bahwa perempuan lebih eh, telaten, bersihan lah ya, kemudian lebih sabar. Ya, dan pastinya lebih ini apa namanya? Peran untuk edukasi sama customer itu lebih luas. Secara Nah, komunikasi. seperti komunikasi Ya, biasanya ada gitu, hal-hal nggak yang lebih kaku gitu. Ya lebih yang dimiliki barista perempuan daripada barista laki-laki gitu. Ya, betul. Nah, sebagai daya tarik lain Mbak Kiki sebagai barista nih, kalau kita lihat barista itu harus stylish gitu ya. Apakah rambut panjang, berwarna, dan tato adalah salah satu hal yang Mbak Kiki jual sebagai barista, atau memang ini emang aku emang begini aja, aku nggak pernah ngejual, atau gimana sih? Kalau dari saya sendiri ya. Iya, dari kamu sendiri. Oh, Orang lain iya, ngapain dong nih orang lain? Oh iya benar. Iya, nanti tak Orang telepon lain. aja. Oh ya nanti. Kan mantan-mantannya Mas Yuda banyak. Aku tuh sedikit punya mantan, Mbak. Oh sedikit. Iya, karena aku susah jatuh Tapi cinta. yang disakitin banyak. Tapi aku suka dengan orang perempuan-perempuan yang lahir di bulan Oktober sebenarnya. Kenapa? Gak tahu. Kamu lahir bulan apa? Aku Desember. Oh, Nggak Oktober lah. Oktober. Beneran? Tuh kan Bapak. Sumpah Mbak dia ngeselin banget. Sepertinya dia benar-benar ngerti profil aku, background aku seperti itu. Enggak. Pokoknya sesuatu yang Nggak punya ngerti. aku tuh. baru dapet profilmu itu tadi, dan itu pun baru diinfo. Aku tahu jadwalnya bahwa hari ini dengan Kiki Bian barista perempuan, udah tahu itu toh, karena aku sibuk dengan syuting-syutingku yang lainnya gitu. Aku masih No, pegang aku program tahu, enggak, aku musik, tahu aku karena masih Instagram aku enggak aku private. Jadi benar-benar udah tahu. Oh si Kiki Bian tuh, apalagi tuh ada di profilku ada 30 Oktober. kok pede aku sampai tak ngulik gitu. Kamu terlalu pede lah. Aku nggak punya waktu buat ngulik kayak gitu. Atau jangan-jangan Karena sibuk aku. aku tuh jangan-jangan kemarin udah tahu kan, oh akan ketemu sama Kiki Bian semalam, Enggak. kamu mimpiin aku pasti. Mimpi basah semalam iya. aku. Bahasanya kenapa? Iya, Dibuyur. bocor. Saya kirain diguyur Kamar sama bocor, mamanya. Hujan. Oke. Itu apa tuh? Emang menjadi menurutmu ketika perempuan barista dan tato serta stylist yang kamu punya jadi bagian yang tak terpisahkan sebagai profesi seorang barista, atau memang ya memang ini aku nggak sengaja mengcover diriku seperti ini, atau gimana sih? Kalau saya sendiri ya pastinya ini aku seperti itu. Ya nggak ada Kadang hubungannya ya sebenarnya. Gak ada ya. hubungannya, ya bener sih gak ada hubungan. Cuman kadang kan contoh misalnya nih orang apa namanya, semua orang deh kalau kita ngelihat satu good looking kayak Yes. gitu tuh orang pasti ih asik ya orangnya. Maksudnya dari gayanya aja udah asik. Terus habis itu kita ngobrol juga lebih asik. Pastinya si customer itu juga akan lebih wih barisannya friendly banget dan seneng banget orangnya, nggak yang kaku banget kayak gitu. Walaupun tetap ada, maksudnya tetap ada saya pekerja atau seorang barista, Anda adalah customer seperti itu tetap ada batasan-batasannya Berarti seperti nggak ada itu. hubungannya ya antara seorang Kiki Bian Dengan gaya rambutnya yang gaya pirang. rambutnya pirang dan tato itu berhubungan dengan barista membangun personal branding sebagai barista, nggak ada hubungannya ya? Sebenarnya ada. Kalau untuk tato, nah ini baru saya pertama kali yang ngebuka. Jadi buat teman-teman tuh yang lihat di sini, jadi benar-benar nih saya baru pertama kali ini mengklarifikasi kenapa sih si Kiki Bian tato kayak gitu. Jadi saya terlahir dari seorang keluarga yang benar-benar agamanya sangat kental. Kakak-kakak saya itu hafiz semua, hafal Al-Qur'an semua. Wow. Dan saya sendiri yang mempunyai setelah sudah sudah gede, saya mempunyai
saya mempunyai jalan hidup sendiri kayak gitu. This is Bahkan my life. yes, terus di sisi lain karena sebenarnya dari dulu saya sama penasaran. Saya orangnya ambisius. Di saat ada sesuatu yang contoh misal dilarang sama orang tua atau bahkan orang yang terdekat saya, pasti saya akan penasaran. Kenapa sih? Kenapa kok dilarang? Ya. Gitu. Contoh misal nih orang tua, maaf ya, orang tua saya itu Saya maafkan. ya, Saya pemaaf. terima kasih. Orang tua saya itu benar-benar ngelihat satu orang bertato itu pasti orangnya bajingan, Wow. orangnya Betul. brengsek, Enggak. orangnya nakal, Enggak. orangnya kayak gini-gini. Jadi aku yang Nggak akan jawab. bisa. Iya, orangnya kayak gini-gini, nggak kayak gitu terus. Nah, di sisi lain, kenapa saya ada bertato? Karena saya menunjukkan kepada orang tua saya, bahkan ke keluarga saya, bahkan bahwa orang yang bertato itu tidak hanya orang yang seburuk yang kalian pikirkan. Merubah seperti itu. stigma. Merubah stigma, Ya. betul sekali. Jadi contoh misal ini loh, orang yang bertato itu nggak semua orang, karena memang mempunyai dari mereka sendiri, mungkin dari seni, bisa dibilang seni. Ya. Terus yang kedua itu memang bukan hanya karena gaya-gayaan doang, Ya. tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya bertato itu hanya karena pengen mengklarifikasi sama kedua orang tua saya atau bahkan keluarga saya bahwa orang bertato bisa sukses, orang bertato bisa mempunyai skill yang bagus juga. Jangan dilihat dari covernya Iya. saja, betul dan sekali. artinya nggak ada hubungannya dong bahwa Mbak Kiki sebagai barista tato itu jadi bagian dari membangun image barista agar menarik, nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Maksudnya kenapa sih aku tanya gitu? Aku pengen ngedukasi orang-orang. Iya. Artinya program ini juga butuh manfaat gitu ya. Mhm. Jadi buat teman-teman atau sahabat mesra di rumah yang punya aku pengen jadi barista, lu nggak harus bertato juga bisa jadi barista kok. Yes, Lu betul. nggak harus rambutnya pirang dan pakai topi Tunosidin pun lu bisa jadi barista gitu. Yang penting lu sekolah yang bener soal barista, tahu sejarah kopi, tahu bagaimana mengelola kopi, kan begitu ya. Ya. Artinya itu yang mau kita kabarkan ke sahabat mesra di rumah gitu. Ya, Jadi dan barista yang- tuh nggak harus badan lu tatoan. Ya. Ya nggak apa-apa lu kurapan lu kadas itu nggak apa-apa kalau tahu tentang strategi. Tapi dan orang ya teknik. cuci kenapa Ya kurapan? pakai ini Oh, APD. iya. Oh iya Pakai benar. APD. Iya benar juga sih. Pakai APD kan kelihatan dong. Iya iya. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih ngelihat profesi barista di masa pandemi gini? Sibuk gimana nih? Kesibukan. Maksudnya pandemi begini kan coffee shop ada yang buka ada yang enggak gitu ya. Ya betul. Otomatis berdampak dengan profesi barista. Ada Yes. yang kerja ada yang enggak gitu ya. Ya betul sekali. Bagi sendiri masa pandemi ini gimana melihatnya? Sebenarnya kasihan juga sih buat teman-teman barista yang apalagi dengan sampai sekarang coffee shopnya juga belum buka, apalagi dengan ini maksudnya kalau untuk orang-orang yang muslim atau dengan Ramadan ini akan ada lebaran kayak gitu Iya. dan sampai sekarang belum ada Kebutuhannya. kebutuhan, betul sekali. Apalagi dengan orang-orang yang merantau pasti kan membutuhkan kayak biaya hidup untuk Kasih sayang. kos, Kasih sayang. Iya, kasih bener, biaya sayang, hidup, kos, kok. biaya Kasih sayang. seperti itu. Kasih sayang beda. Oh beda ya? Iya. Nanti kita bicara Ya, sayang oke, ya. siap. DM-an. Mantap. Nah, dari situ saya sebenarnya kasihan banget, cuman dari segi maksudnya saya yang karyawan ataupun barista, kita juga harus sama-sama ngertiin. Karena Kondisinya. kondisi. Karena sebenarnya ini bukan dari perusahaan, tapi memang dari alam. Kondisinya memang begini. Kondisinya begini dan dari perusahaan pun juga nggak bisa berbuat apa-apa buat kita. Dan kalau menurut saya dari contoh misal nih, ini pengalaman saya sendiri dengan masa kayak gini dan saya benar-benar nganggur. Ya, alhamdulillah saya terima aja pokoknya semua kayak contoh misal nih endorsement dari contoh misal saya bantu ini dong, dibantuin untuk post di Instagram kayak gini, ada uang berapapun udah saya iyain. Artinya memang Terima itu yang bisa kasih. kita lakukan ya. Betul. Dan itu dampak sebenarnya Mbak, dampak dari selama ini membangun komunikasi, membangun jaringan dengan pelanggan melalui Yes. profesi bagi barista. Ya kan gitu ya. Nah, Dan- itu dia. Dan itu jadi ya bermanfaat hari ini ya. Betul sekali. Sebenarnya di Jogja ada nggak sih asosiasi barista atau perkumpulan barista-barista itu ada nggak sih? Perkumpulan barista ada yang saya jawab aja, dia ada namanya Kopi Nusantara dan juga ada Barista Coffee Lover. Oh, ada di ya? Jogja, iya. Artinya Cuman- bisa sih sebenarnya Mbak di masa-masa pandemi begini Kenapa? tetap bikin apa gitu yang artinya
minimal ngasih ngasih pemasukan dikit-dikit gitu ya untuk teman-teman barista gitu. Misalnya nih, misalnya contohnya Mbak Kiki ngumpulin teman-teman bikin konten digital tentang eh, bagaimana sih menjadi seorang barista, atau bagaimana sih membuat latte art yang cantik tapi untuk umum nih. Ya, Itu bisa bikin di sini, datang ke studio kita bisa. Kita juga punya studio di bawah. Itu bisa banget kumpulin 2 orang 3 orang cewek-cewek gitu atau cowok cewek, terus bikin konten latte art, bahkan bikin kompetisi latte art untuk anak-anak yang anak-anak milenial gitu ya. Bisa aja sih sebenarnya. Jadi itu tapi nanti butuh sponsorship dan pasti dapat ya. pasti Pakai dapat. studio kita bisa, tapi Boleh bayar dong. studio Oh, kita. aduh, bayar lagi. Wah, ngomong lagi cuan lagi. Promosi Promosi. jebulnya aku di studio. Iya, bener banget. Tapi bener banget sih, maksudnya kemarin saya sempat live juga sama temen. Live Jadi, Bigo atau live? No, Oh, nah. live Instagram. Jadi kebetulan live Instagram dan saya join di situ, dan kebetulan memang beliau itu adalah mengasih tips di saat bagaimana sih barista-barista meskipun di rumah dengan masa pandemi seperti ini, kalian tetap bisa berkreasi. Iya. Kalian bisa masih tetap mengasah ilmu kalian, contoh misal latte art. Latte art itu kan mempunyai skill juga sendiri kayak gitu, Kita yang terbuka loh menggambar Mbak, itu. kalau mau teman-teman barista mau datang ke Mesra kemudian bawa, apalagi bawa endorse. Oh, mesra itu apa sih sebenarnya? Teman Mesra itu mesra intim. maksudnya. Iya, teman mesra. Mesra. Oh, mau. Mesra itu sebenarnya Mesra. menikmati senja bersama Yuda Mahesa. Oh gitu. Iya, iya. Dih, Kopi kok dan gaya senja kan banget. ini banget ya, kopi Kenapa sama nggak senja. sama Kiki Bian? Nggak ada, Meskri namanya, Oh bukan iya. Mesra. Oh, kok jadi meskri? Iya. Jelek amat. Mekso. Namanya Mekso, bukan Mesra. Aku tanya deh, sebelum kita akhiri, karena ternyata nggak ngobrol sama orang tuh nggak kerasa loh. Kalau Iya. sama monyet yang kerasa, kalau Oh, sama orang nggak kerasa. Karena dia nggak bisa ngejawab. Iya, Haheho diem haheho. aja, dia ngakak, Kayak orang ya kan. haheho haheho, kayak gigit gitu ya. kayak Mas lagi teler. Hah? Hah? Enggak, kalau Oh, aku lagi enggak. teler ini Kenapa? gitu deh pokoknya. Oh, aku tahu jawabannya kok. Tidur maksudnya. Oh iya, bener. Tidurin. Kamu suka musik apa sih? Kenapa? Musik yang kamu suka apa sih? Nah, itu sebenarnya tergantung sama mood. Oh, nggak ada spesial. Gua anak punk, gua anak enggak ya. Dulu memang saya sempat bergabung dengan teman-teman ya dari punk, terus habis itu ngikut teman-teman skinhead. Underground lah ya. Enggak skinhead. Skinhead ya. Ya. Oi. Oi. Kayak gitu, yang oi. Jadi, tapi kalau kesini sebenarnya saya tergantung sama mood. Makanya saya bisa nggak sombong ya. Saya menyombongkan diri deh, bener-bener ini menyombongkan diri. Boleh Oh ya, bayar, sombong. tapi nanti. Oke, aku sombong ya Iya. dengan diriku sendiri. Jadi aku bisa di sisi lain orang yang berlahir di bulan Oktober Tanggal 30. tanggal Betul ya? 30. Wow. 100. Nanti aku kasih aku nanti Iya. kasih nomor Giveaway rekeningnya. ya. Iya. Iya. Nanti gua transfer. Iya. Aku kalau ngomong dengan transfer tuh rasanya pengen, Cepet gitu. iya, pengen Wah, pelihara gitu kok. Soal cuan itu gercep. Gercep banget. Nah, jadi saya tuh gini, bangga dengan diriku sendiri, yaitu pas di saat contoh misal nih, saya ada masalah ataupun apapun itu, di sisi lain pasti kita mempunyai pikiran negatif. Tapi seketika itu saya mempunyai pikiran yang positif juga. Karena Contoh musik. misal, ya karena musik. Oh. Dan saya bisa apapun itu, entah contoh misal nih, maaf ya, saya lama nggak pacaran, saya butuh kayak kasih sayang, contoh misal kayak Dengan gitu. musik. Dengan musik aku bisa melupakan semuanya, Oke. aku bisa enjoy lagi. Dan nggak ada Nggak ada spesifikasi musik yang kamu suka gitu ya. Sebenarnya Jadi nggak harus ini ya. Jadi orang kan ngeliatnya adalah kopi, senja dan folk gitu ya. Wah, kopi, senja dan punk itu nggak ada ya. nggak ada. Kopi aja, mau lu ngopi di senja kayak mau di pagi kayak waktunya ngopi. Ngopi, Kan kopi gitu ya. ya kopi, Itu nggak kopi cuman- adalah kamu. Itu cuman campaign ini aja sih ya, campaign orang-orang di luar sana yang menghubung-hubungkan kopi sama senja. Iya, Ya sih nggak benar. ada. Dan seorang Kiki Bian nggak punya musik favorit apa dan harus mendengarkan apa, selain itu nggak Iya. bisa, nggak ada ya. Ya, kadang gini, kalau saya tergantung sama mood, kembali lagi, makanya kenapa kembali tergantung sama mood di saat mood saya lagi nggak enak nih, tergantung sama keinginan aja, ngikutin dengan keinginan. Kalau lagi pengen dengerin musik yang slow, ya udah dengerin. Tapi kadang ada kalanya saya pengen menikmati musik-musik yang keras kayak gitu.
karena Iya, oh tergantung butuh mood semangat. ya. Iya benar-benar. Betul-betul. Bahkan semuanya sebenarnya kalau aliran sih saya lebih suka ke, bisa dibilang semuanya, entah hip hop, entah reggae, Ya, entah apa, semuanya. inilah ya, All. all around lah ya. Yes. Mau apa kayak gue Ya. telan deh gitu Gua ya. telen, pokoknya yang penting mood Dangdut gua iya. bagus. Aduh, dangdut apalagi Iya, mantap. iya, besok kita nonton dangdut bareng-bareng di Oke. studio bawah. Aku juga Kalau bisa kamu nyanyi nonton, dangdut kok. Kalau kamu nonton nih beli tiket, nanti beli tiketnya. Enggak lah, masa sama Mas Yuda beli tiket. Ya tergantung setelah ini kita DM-an temanya apa. Oke. 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 Sekarang udah ngomongin musik, ngomongin profesi sebagai barista, ngomongin prestasi pernah juara di barista competition. Sekarang ngomongin satu lagi sebelum closing nih. Apa itu? Cowok. Kamu suka tipe cowok kayak apa sih? Tipe cowok aku adalah yang penting satu, ya bisa saling support. Pastinya support. Orang yang mensupport Mensupport aku apapun itu. tipe Satu cowok. itu, ya. Yang kedua, Walaupun berbeda agama segala macam ya, walaupun rambutnya panjang sebelah, mau backgroundnya seperti apa, mau tato, mau piercing, itu whatever. whatever, yang penting kamu suka cowok yang mensupport kamu Always. sebagai seorang barista, sebagai seorang kikibian, sebagai. Betul sekali. Karena orang yang Udah punya pacar nggak sih kamu? kan gini, tunggu sebentar. Karena orang yang akan apa ya, bisa menerima aku apa adanya atau bisa mensupport aku akan jarang banget. Karena apa? Tahu sendiri dunia aku seperti apa sih. Dunia saya tuh di dunia barista bahkan banyak temen cowok, tapi kadang orang backgroundnya, kamu dengan backgroundnya seperti ini, dengan kamu yang Sibuk. sekarang pasti sibuk. Satu, sibuk. Yang kedua, pasti banyak yang orang yang suka lah sama kamu. Nanti Iya. kamu terlalu ngasih baper sama Padahal orang kamu semua. nggak ada yang suka ya. Bukan gak ada yang suka sih. Oh, Belum ada yang belum klik. ada. Tapi sekarang masih jomblo berarti. Jadi saya sendiri. Tuh, dengerin. Follow Instagram Yuda Sidarta loh. Oh iya, bener-bener. Oh ya, jangan lupa follow Instagramnya Yuda Sidarta. Kalian akan bahagia terus. Dan jangan lupa subscribe and like di ini. Nanti pokoknya kalian bisa komen juga. Terus kalian bisa nambahin komen. Kalian akan ketemu sama aku sama si Yuda lagi. Iya. Akan ngobrolin yang lebih seru lagi. Iya, bukan Pastinya soal lebih seru. Nggak cuman cukup kopi kopi, doang, iyalah. tapi kehidupan semuanya. Jadi Iya. semua biar supaya tahu bahwa seorang kikibian itu nggak Seorang cukup. Yuda Sidarta kan Instagramku. Oh iya deh, seorang Yuda itu cuman fake doang, cuman backgroundnya aja yang seperti itu. Tapi orangnya baik banget. Dia bisa bahagiain semua orang. Tapi hati-hati untuk cewek-cewek, bahagiain semua orang loh. Bahaya. Hati-hati, Ada bahaya. kalimat pendekalan semua orang. Bener, Ya. bener. Oke deh. Oke. Mbak Kiki, thank you ya udah datang ke studio kita ngobrol-ngobrol soal barista, Yes. soal kopi, soal sedikit tentang bisnis kopi. Dan ya curhat-curhat sedikit nggak apa-apa, dan karena memang Mas Raso yang akan tayang setiap hari di YouTube, channel YouTube-nya Sky Entertainment. Sky Itu Entertainment. program yang ugal-ugalan sih, bebas mau serius-serius, mau bercanda-bercanda, mau saru-saru, asal jangan sara, ya nggak boleh. Oh iya, Sarah Gitu. atau sarap. Sarah ya boleh. Oh, Sarah. Sarah. Pakai hah. Sarah apa? Ada desah. Oh iya. Sebelum kita tutup, Oke. aku pengen Mbak Kiki ngasih satu pesan buat teman-teman muda atau sahabat mesra di rumah tentang bagaimana sih atau belajar kopi atau menjadi barista yang benar itu gimana? Oke. Kalau untuk buat teman-teman yang ada di rumah atau yang lihat channel ini, kalian untuk anak-anak muda yang zaman sekarang nih, maksudnya kalau menurut saya sih entah yang pokoknya semua, pokoknya ini ambil apa ya, pokoknya carilah pengalaman kalian sebanyak-banyaknya mungkin. Dari situ kalian akan mendapatkan passion kalian tuh akan ada di mana, itu pasti kalian akan mendapatkan jawabannya di situ. Tapi yang penting adalah kalau untuk mau menjadi seorang barista, pastinya yang penting semangat dan pastinya belajar, karena sekarang artikel-artikel tentang kopi itu banyak banget di internet. Jadi bisa kalian belajarin di situ juga dulu, baca-baca terlebih dahulu. Dan di sisi lain kalian juga bisa belajar atau main ke sebuah coffee shop karena barista-barista untuk zaman sekarang juga bukan orang yang pelit ilmu juga, pasti mau banget untuk diajak sharing karena humble banget untuk seorang barista. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya aduh baristanya itu cuek, terlalu sombong, itu tuh udah gak ada banget. Tapi kalau kalian masih ragu untuk, maksudnya kurang detail lagi untuk main ke sebuah coffee shop, kalian bisa
kelas sama Kiki Bian. Yeah, jadi bisa DM Kiki Bian buat Ya. pengen belajar, dan Kiki Bian juga punya kelas-kelas online ya sekarang Ya. ya. Sekarang kelas online dulu ya karena masanya pandemi begini ya. Ya, Nanti betul. kalau sudah semua normal balik lagi, kita bikin kelas di coffee shop, cakep juga itu ya. Nanti Ya. aku hostnya. Oh, boleh banget, ya? boleh banget. Terima kasih sekali lagi buat Kiki Bian, sukses di karirnya sebagai barista. Oke. Sukses juga kopi Indonesia, Indonesia gitu ya. pastinya ya. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like nanti channel Sky Entertainment. Kita akan Yes, tayang betul hari banget. apa aku juga lupa, saking banyaknya tamu kita. Oh gitu Mulai ya. dari artis, Wow. copet, maling, semua tak undang Oh, semua gitu ya. pejabat, penjahat semua udah rata-rata. Pokoknya enggak Ya. ini. Pokoknya background apapun ada di sini. Apapun boleh. Yang Mantap. penting jangan mengundang mantanku di sini. Nanti Oh. nangis aku. Ya udah, berarti saya yang akan request kalau kayak gitu. Aku pengen ngelihat seorang Yuda nangis gitu. Jangan. Oke, thank you. Oke. Sampai jumpa lagi Terima di kasih. Mesraso, masih bersama Bung Yuda. Siap. Dadah. Dadah. Dadah.